Dalam 2 tahun terakhir, jumlah usaha mikro kecil menengah di Provinsi Gorontalo meningkat signifikan. Dari sekitar 83.000 UMKM, kini mencapai 100.000 lebih UMKM. Di Desa Permata, Kecamatan Jelongkabila, Kabupaten Bone Bolango ini, warga juga banyak yang menggeluti UMKM. Adalah Rifana Francisca Juun, satu di antara pengusaha UMKM di Desa Permata. Tempat usahanya tidak pernah sepi dengan siswa yang melakukan praktek kerja lapangan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya hari ini? Hari ini kita mau produksi ya, banyak pesanan. Ada 3 toko yang harus diantar orderannya. Dan untuk stik ikan tuna ada pesanan dari BI 200 pieces ya. Semangat ya, hari ini kita produksi. Ayo kita ke ruang produksi. Terima kasih. Saat ini, ada 10 siswa yang belajar di tempat usahanya. 6 siswa berasal dari jurusan Agribisnis Teknologi Hasil Pertanian SMK 1 Motilango, Kabupaten Gorontalo. Dan 4 siswa lainnya jurusan yang sama, ATHP, dari Sekolah Menengah Kejuruan 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango. Sudah 4 bulan mereka PKL, dan sebentar lagi akan menyelesaikan. Para siswa ini tidak pernah pulang. Mereka ada yang tinggal di rumah Eva. Beberapa yang lainnya kos tidak jauh dari rumah Eva. Setiap hari Eva membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Dia memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Eva menerima siswa PKL sejak tahun 2022. Niatnya menerima mereka karena ingin berbagi pengetahuan dalam merintis suatu usaha. Ia ingin kelak mereka juga jadi wirausaha baru, sehingga ilmu yang diperoleh selama menjalani PKL bermanfaat. Jadi awalnya ini anak PKL ini datangnya cuman dari informasi. Awalnya ini tetangga saya yang dapat anak PKL. Jadi di desa seberang. Jadi mereka dengar usaha saya. Jadi mereka coba tanya sama saya, Bu Eva mau terima anak PKL tidak? Dan saya di situ saya bilang kenapa tidak? Kan saya memang ada ini dari perikanan. Dan mereka menganjurkan untuk menerima anak PKL sebagai pemberdayaan saya. Jadi mereka juga di sini saya ajarkan supaya bisa membuat usaha seperti saya. Saya menyesal kenapa nanti di umur 37 ini baru bisa mengenal usaha. Kalau masuk seperti mereka kan sudah sadar usaha pasti lebih besar dari sekarang. Pengalaman saya selama PKL di sini, saya mendapat banyak pengalaman tentang pemasaran dan produksi suatu produk, yaitu nugget dan steak ikan tuna. Selain itu, kami juga diajarkan untuk pemasaran seperti membuat konten online dan pemasaran offline di booth. Mungkin saya akan membawa bekal ini untuk membuat usaha di kampung halaman saya. Mungkin insya Allah kedepannya kalau ada rezeki saya akan membuka usaha seperti video Eva. Bermodalkan uang Rp300.000, Eva memulai usahanya pada tahun 2019. Di mana kala itu, jenis usaha yang ditekuni yaitu membuat kue basah yang ia titipkan di beberapa tempat penjualan kue di Desa Permata dan beberapa desa lainnya. Seiring waktu, ia mengembang produk dengan membuat makanan olahan berbahan baku ikan tuna.
Beberapa produk yang Eva buat berbahan baku ikan tuna, yaitu nugget ikan, stik ikan, kerupuk ikan, dan bakso ikan. Kendati banyak siswa PKL, ia tidak mau hanya memantau saja. Ia selalu akan turun tangan dari mulai mengolah bahan. Apalagi jika banyak pesanan, ia sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Dorongan untuk menjalani usaha kuliner ternyata tidak sekedar dari niatnya. Semua bermula ketika ia diminta bantuan uang oleh iparnya. Beberapa kali ia bisa memberikannya, tetapi terkadang ia tidak memiliki kemampuan untuk membantu. Sementara ia berkeinginan sekali untuk membantu. Dari sinilah kemudian ia terpikir untuk memulai usaha yang lebih terfokus, agar bisa memiliki tambahan uang untuk membantu ipar dan keluarganya saat mereka memerlukan bantuan. Jadi awalnya itu saya memulai usaha ini dengan modal yang pas-pasan ya. Ketika itu saya masih berstatus guru honorer di salah satu sekolah di Kota Gorontalo, MTS. Jadi saya mau pulang ke rumah itu biasa kalau bertemu dengan ipar saya, dan saat itu suami beliau sekarang salah satu karyawan saya sudah meninggal juga, kasihan. Jadi waktu itu beliau sakit-sakitan dan cuman ipar saya itu yang membiayai anak 5 orang. Jadi semuanya dibiayai, sedangkan ipar saya itu nggak ada pekerjaan tetap. Jadi saya sebagai ini saya nasihatin suami saya, bantu saudaramu dengan saya bilang kalau misalnya kita tidak membantu tetangga yang sedang ini, baru suami saya bilang, bagaimana kita mau membantu orang lain sedangkan keadaan kita memang saat itu memang lagi ini. Suami saya kan waktu itu cuman buat batako. Dan terpikirlah ide saya untuk usaha. Sampai sekarang itu kalau saya membantu orang lain seperti 2 kali lipat gitu pembalasannya diterima. Jadi kayak saya membantu ipar saya, ada saja Allah kasih jalan yang memang saya tidak mampu beli, Allah mampukan. Ketika usahanya mulai berjalan baik, iparnya ia rekrut sebagai karyawan. Awalnya ia memberikan honor Rp750.000. Selanjutnya, honor untuk iparnya bertambah lebih dari Rp2 juta sebulan, sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang dibuat. Kendala iparnya pun perlahan mulai teratasi, dan Eva sangat bahagia sudah bisa membantu dari usaha dan jerih payahnya selama ini. Selain membantunya mengolah produk pangan, iparnya juga seorang buruh tani. Jadi pertama memulai usaha, yang pertama niat. Yang kedua modal, produk apa yang bisa kita jadi skill kita yang kita bisa buat. Dan setelah saya pikir-pikir, produk yang saya bisa itu hanya kue. Jadi saat itu saya memang ditantang sekali waktu jadi usaha pemula, disuruh membuat produk kering untuk dapat bantuan pertama itu dapat PRT. Dan untuk PRT itu tidak boleh kue yang cuman seminggu gitu, harus sebulan. Jadi saya cari di internet apa yang bisa saya buat. Usaha Eva pun tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ia diperhadapkan dengan kendala keterbatasan modal, manakala ada permintaan pesanan yang sangat banyak. Makanya untuk produk bakso ikan dan kerupuk ikan, ia sulit memproduksi setiap hari akibat keterbatasan modal tersebut. Namun begitu, Eva tidak patah semangat untuk mempertahankan usaha ini. Karena lagi-lagi niatnya untuk bisa membahagiakan orang-orang terdekatnya yang masih sangat memerlukan bantuan.
Melebarkan usaha merupakan impian ibu dari 3 anak ini. Maka ketika ada tawaran bantuan 1 unit booth dari tokoh yang peduli dengan UMKM, Eva pun tidak segan menerimanya. Di kawasan Jalan Gor ini, sebagian produk pangan berbahan baku ikan ia jajakan. Tempat ini dibuka dari sore hingga malam hari. Jika karyawannya berhalangan menjaga booth, ia mengganti menjaga dibantu siswa yang PKL di tempat usahanya. Sebagian hasil dari penjualan ia bagi kepada para siswa ini. Ia amat bahagia tidak hanya memberikan mereka tambahan ilmu dalam berusaha, tetapi juga pendapatan. Sama juga yang mungkin dialami pelaku UMKM lain. Usaha Eva tidak selamanya berjalan mulus. Tantangan kerap ia hadapi. Yang pertama, alasan saya untuk buka booth lagi di sini adalah menciptakan lapangan kerja. Dengan saya membuka booth lagi, otomatis saya membutuhkan karyawan yang akan membantu operasional di booth saya. Yang kedua adalah untuk memperkenalkan produk saya. Kan ketika produk saya ini dalam bentuk kemasan, orang yang beli banyak kan masih ragu untuk membeli. Dengan membeli harga 5.000 atau apa, mereka bisa merasakan testernya. Kendalanya ya, booth ini kan di tempat terbuka, jadi biasanya sih kendalanya itu di cuaca. Jadi cuaca yang pasang surut, yang kadang hujan, itu memang kendala, salah satu kendala, dan kompetitor. Jadi di sini ini bukan cuma jualan nugget kan, di sini banyak, kalau malam ini full ini. Jadi kendala kita itu banyak saingan, tapi bagaimana cara kita mempertahankan rasa nugget kita, langganan pasti tetap balik beli gitu. Atin, sahabat Eva yang tahu persis bagaimana perjuangan Eva dalam menjalankan usaha. Keduanya seperti saudara kandung karena begitu sangat dekat. Atin terkadang menjadi orang pertama tempat Eva menumpahkan segala isi hati dan keluh kesahnya. Tidak hanya selalu setia mendengarkan cerita bahagia dan sedih, Atin juga sahabat setia yang selalu membantunya. Terlebih di saat Eva merasa berada di titik terendah karena masalah berat yang ia hadapi saat anaknya mengalami kecelakaan. Dan di saat yang sama, ia harus menyelesaikan proposal untuk pengembangan usahanya. Atin setia membantunya. Setahu saya, Ibu Eva ini memang pekerja keras. Awal mula dia berusaha itu mungkin sudah ada sejak dia SMA. Waktu itu kita satu kelas. Dia sering bawa jualannya ke sekolah. Kadang dia dagang keliling, naik sepeda. Kadang sama saya juga. Naik sepeda, kita jalan, bawa jualannya keliling kampung. Terus sampai akhirnya kita lulus SMA. Komunikasi kita itu sempat terputus karena kita melanjutkan studi masing-masing. Dia di kuliah di UNG, saya di Bina Taruna. Terus ketemu lagi itu waktu sudah merintis usaha sama-sama UMKM. Dia memang DP jiwa bantu orang itu luar biasa sekali. Sampai pada DP keluarga mungkin. Dia meskipun dia susah, dia pasti dia mau cari celah bagaimana bisa bantu DP keluarga ini. Meskipun kadang saya bilang, Eva, anak ini usaha dulu. Ini dulu pangan sampai usaha sendiri, baru bantu orang. Dia bilang, kita mau kasih jalan dua-dua Atin. Sementara kita bantu pakai usaha dia juga bisa membantu pada DP keluarga. Dengan dia rekrut DP keluarga sendiri jadi DP
DP karyawan itu kan bisa membantu DP keluarga juga begitu. DP jiwa-jiwa memang jiwa sosial sekali dia ini. Eva beruntung memiliki suami yang juga pekerja keras. Setiap hari, suaminya ikut menjajakan produk pangan olahan mereka. Kadang hujan sekalipun, suaminya tetap berjualan. Bentuk tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi istri dan anak-anak di rumah. Tidak heran jika Eva begitu mengagumi dan mencintai suaminya. Di tengah pekerjaannya sebagai pelaku UMKM, Eva juga merupakan seorang guru. Ia kini mengajar di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Tidak jarang sebelum pergi mengajar, Eva menemui ayahnya yang sudah sakit-sakitan. Ia hendak memberi semangat kepada ayahnya agar cepat sembuh. Saat berjumpa dengan ayahnya, ia juga setia mendengar wejangan. Setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya pasti disimaknya dengan baik dan ia akan mematuhinya. Terutama wejangan dari ayahnya yang meminta agar Eva harus selalu ikhlas membagi ilmu dengan siswanya. Tidak boleh sekalipun menelantarkan siswanya dan jangan mengukur kecil besar pendapatan yang ia peroleh dari jasanya yang kini sebagai guru honor. Eva bangga memiliki orang tua seperti ayahnya ini. Sakit sekalipun, ayahnya kerap mendatangi rumah Eva hanya untuk memastikan jika anaknya ini masih tetap mengajar. Karena Eva seorang guru, seorang pendidik, lulusan dari sekolah guru, lebih diaktifkan profesi guru. Karena tanggung jawab guru itu besar sekali. Dia lebih besar dari lain-lainnya karena ada tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pendidik, dan selaku masyarakat. Oleh sebab itu, kalau memang guru harus diaktifkan betul-betul itu. Jangan meninggalkan anak-anak sementara di dalam kelas, kemudian kita tinggalkan, jangan sampai terjadi masalah-masalah yang bisa mengakibatkan anak-anak itu celaka atau apa. Ini bukan sekolah pertama tempat Eva mengajar. Sebelumnya, sarjana pendidikan pada Universitas Negeri Gorontalo ini pernah mengajar di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di Kabupaten Bonebelango dan juga di wilayah kota Gorontalo. Belasan tahun ia mengabdikan diri di kedua madrasah tersebut. Setelah itu, ia sempat berhenti mengajar karena memilih merintis usaha dengan niat ingin membantu keluarga. Namun, lagi-lagi kepedulian mendidik generasi terus mendorong hatinya untuk kembali ke profesi sebagai guru. Sehingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menjalani profesi mulia ini. Maka saat ditawari pengelola SMP Negeri 1 Kota Gorontalo untuk mengajar, tanpa ragu, Eva langsung menyanggupi mengajari siswa untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ia tidak ingin meninggalkan usaha olahan pangannya untuk membantu keluarga. Dan begitupun, ia ingin tetap patuh dengan wejangan ayahnya, tetap menjadi guru. Mengikuti pengabdian sang ayah kepada bangsa dan negara, dan juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kata ayah saya bahwa guru itu merupakan amal jariah ya, yang tidak akan putus-putus ketika siswa kita mengamalkan apa yang memang kita ajarkan. Apalagi siswa kita sukses dan kita ketemu dengan kita,
memang itu sebagai amal jariah kita. Sampai sekarang walaupun memang hati saya itu cenderung ke usaha, tapi saya melihat orang tua saya yang sering masuk keluar rumah sakit, jadi saya patuh terhadap ayah saya. Ayah saya itu sering sakit, Pak. Dia sudah di jantung bocor dan sekarang memang beliau tidak sekuat dulu. Sering pikun, sudah tidak ingat lagi cucunya, tapi beliau selalu ingat saya harus jadi guru seperti itu. Beliau tidak lupa. Jadi itu yang memang saya niatkan untuk jadi seorang guru terus. Kalau untuk interaksi, beliau ini sangat humble, sangat terbuka orangnya. Beliau bisa menceritakan hal apa saja yang dia alami di luar, kemudian dia bisa ajak kami untuk sama-sama merasakan apa yang dia rasakan di luar. Maksud saya di dalam usahanya, dalam rumah tangganya, dan untuk anak-anak selalu jadi favorit karena saya bisa lihat langsung kalau Ibu Eva sudah datang, mereka pasti menyambut di depan kelas karena kebetulan kami dekatan kelasnya. Jadi menurut saya dari situ bisa terlihat bahwa Ibu Eva adalah sosok baik, humble, kemudian kerja keras dan gigih. Mendidik generasi sambil mengais rezeki bukan semata petuah orang tua. Namun ini sudah menjadi pilihan hidup Eva. Sampai kapanpun ia akan berusaha tegar menjalaninya demi membahagiakan orang-orang yang sangat dicintainya. Ia percaya setiap perkara akan ada saja rintangannya. Seperti pohon, makin tinggi, makin kencang juga terpaan anginnya. Namun ia pun yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan, sembari sabar dan tawakal menjalaninya, seperti yang sudah dijanjikan Tuhan, Sang Pengatur kehidupan.